Hai, apa kabar kawan? Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian ini, saya hanya akan coba merakit step up ya. Sederhana. Komponennya menggunakan IRF44. Kemudian satu dioda minimal 3 ampere, elko kebetulan 22 mikro, yang penting voltnya 50 volt ke atas. Ini 250 volt. Kemudian induktor, ini bekas dari power supply komputer ya. Biasanya seperti ini. Saya lepas yang lain, tinggal satu lilit. Ini jumlahnya 30 lilit. Saya ambil tengah-tengah. Jadi 30 lilit dibagi 2. Oke, cara merakitnya cukup sederhana. Jadi lilitan induktor R220 ohm 1. Ini bisa disesuaikan ya untuk R. 1 dioda, 1 elko, dan IRF Z44 ya. Pertama, karena ini dibagi 2, nanti plusnya di CT sini ya, ini dikerok. Kalian juga bisa, kalau pengen melilit sendiri juga bisa. Dibikin CT ya. Satu ke tengah transistor, yang tepi menuju ke grid. Seperti ini. Ujung-ujung lilitan dapat tengah transistor R220, ujung satunya. Kemudian dioda untuk output tegangan dapat tengah transistor. Jadi rakitannya hanya seperti ini teman-teman. CT sebagai tegangan input plus ya. Tengah TR lewat dioda, output tegangan S atau di transistor biasa emitter sebagai negatif ya. Kumparan 30 lilit dibagi 2, artinya 15-15. 15 ke tengah transistor, 15 ke grid. Dicoba dengan lampu ini dulu ya.
Ini 3 lampu, satunya 12 volt, saya seri ya. Kemudian akan saya coba inputi tegangannya dengan baterai bekas laptop 3,7. Sebentar, saya kasih tester. Ini cukup terang ya teman-teman. Di sini 35 volt. Oke, di rakitan ini tumpuan beban utama ada di trafo ya teman-teman, yang mengalami sedikit panas. Fightnya tidak seberapa, tapi di sini beban ada di lilitan. Sebelum saya rakit yang ini teman-teman trafo, sebetulnya saya juga sudah coba-coba ya. Untuk ukuran ini juga bagus. Saya juga coba yang ukuran kecil, juga coba yang jenis seperti ini. Ini induktor dari TV ya, tinggal lilitannya saja diatur. Rata-rata ya sekitar 15-12 lilit itu, disesuaikan sesuai kebutuhan lah. Jadi intinya di sini semakin bagus kualitas ferritnya, itu akan terang teman-teman. Yang saya coba seperti itu. Kemudian semakin besar kawat dan diameter core-nya ini, juga akan menambah daya ya. Daya ampere atau kuatnya mengangkat beban juga berpengaruh penting. Semakin besar core-nya, semakin banyak beban yang bisa ditanggung. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian akan saya coba juga ya, coba ini langsung saya paralel ya dengan lampu. Ini lampu 24 volt, satunya 5 watt. Apakah mampu nyala? Hasilnya hanya seperti ini teman-teman, melik-melik.
Di sini masih mampu 14 volt. Tentu saja ini tidak nyala karena ini seri 12 volt kali 3 ini. Jadi masih mampu angkat 25 watt di 14 volt ya teman-teman. Artinya rakitan seperti ini tuh belum stabil outputnya. Akan bermanfaat ketika digunakan untuk cek dioda atau cek backlight itu loh. Karena ampernya berubah-ubah. Kemudian kalau input tegangannya saper besar, jadi ini seri, anggap saja 2 baterai, artinya sekitar 8 voltan ya, 7, jadi 2 lampu ini 50 watt ya, dengan baterai 7,5 volt lah. Jadi masih mampu di 22 volt untuk 50 watt lampu. Dari input 7,5 volt ya. Untuk yang ini kan 35 volt minimal. Karena tegangannya kurang, drop, jadi tidak nyala. Melik-melik. Oke kawan, sempat saya ganti untuk IRFZ-nya. Untuk IRFZ-nya sempat putus ini ya, gara-gara saya paksakan untuk 50 watt. Jangka waktu agak lama tadi di off record tanpa kipas ya, terlalu panas putus. Kemudian sempat saya coba dengan 830, ini nyala, cuman ampernya kecil. Kemudian saya ganti dengan 3205, hasilnya lebih bagus karena di datanya lebih besar untuk ampernya ya teman-teman. Saya rasa hasilnya cukup bagus, cukup memuaskan karena hanya 1 baterai saja. Faktanya mampu untuk 50 watt. Cukup menarik. Kalau sudah begini terserah teman-teman mau merakitnya seperti ini atau versi lebih kecil lagi. Kegunaannya juga banyak sekali, mau diaplikasikan untuk apa, mau dikembangkan seperti apa. Inti rakitannya untuk step up-nya sesederhana ini ya.
Jadi 1 TR, 1 resistor. Resistor ini bisa diganti dengan trim pot ya teman-teman untuk menyesuaikan. Kemudian induktor, trafo induktor ya. Ini 30 lilit dibagi 2. CT-nya masuk tegangan positif baterai. Outputnya DS tengah plus. Elko usahakan minimal ya 100 volt lah. Karena faktanya untuk ini 60 volt ya. Jadi elko 100 volt sudah cukup. Jadi bisa digunakan untuk cek-cek backlight. Ini juga tergantung input tegangan teman-teman. Ketika disuplai 7 volt, hasil outputnya juga berlipat ganda, 2 kali lipat. Ampernya juga semakin besar ketika kita gunakan amper yang lebih besar seperti ini. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Sekedar berbagi ya, seperti ini. Kalau sudah jadi, terserah teman-teman mau dirapikan, ditaruh di PCB yang lebih baik. Yang putih ini negatif, merah positif, dapat CT, plus output lewat tengah, yang kanan ini negatif. Sangat simpel sekali. Selamat mencoba. Oke bro, setelah saya taruh di PCB seperti ini hasilnya. Jadi sampai ke 35. Oke, jadi fatnya semakin besar ampere, hasilnya juga akan semakin bagus teman-teman. Beban utamanya ada di trafo induktor ya, ini panas. Ketika beban semakin banyak, di trafo akan semakin panas teman-teman. Oke.